Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Arwin Sitompul dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas 7. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, kita pada hari ini akan belajar tentang bab 5 yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan. Submateri mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sudah siap kita mulai anak-anak pelajaran kita hari ini? Apa sih pengertian dari kerjasama? Ayo anak-anak semuanya, tolong perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di layar. Mereka ini sedang apa ya kira-kira? Benar sekali ya, mereka ini sedang melakukan kerjasama yaitu membangun sebuah rumah. Ini nampaknya dari gambarnya ini terjadi di pedesaan ya. Terlanjut. Ya, kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini terjadi karena adanya kesamaan kepentingan dan kesadaran agar mencapai kepentingan bersama. Ya, itulah dari pengertian dari kerjasama. Suatu usaha, kalau sudah ada nama di sini suatu usaha berarti sudah ada tindakan bersama antar orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berarti di sini kerjasama itu harus dua orang ataupun lebih yang tujuannya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini terjadi karena ada kesamaan kepentingan, memang karena harus ada kesamaan kepentingan dan ada yang memang kesadaran agar mencapai kepentingan bersama. Ini di sini juga dibutuhkan suatu kesadaran, bukan hanya kepentingan saja tapi kesadaran. Tapi agar mencapai kepentingan bersama. Contohnya kira-kira apa anak-anakku semua? Ya betul, bergotong royong di sebuah desa contohnya, ataupun membersihkan paret. Ya, di sini harus dibutuhkan, di sini sudah ada kepentingan karena mungkin paretnya ini bisa mengganggu untuk dia, dan tapi di sini harus ditumbuhkan juga dengan rasa kesadaran ya. Paham kira-kira anakku semuanya? Apa alasan manusia melakukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Kira-kira apa anak kamu semua? Coba perhatikan gambar ini. Mereka ini sedang apa kira-kira ini? Ya, benar sekali. Mereka ini sedang merasa puas nampaknya ini dengan mungkin ada hasil yang mereka dapatkan ataupun mereka capai. Ini menunjukkan gambarnya kepuasan dalam diri mereka dan kekompakan mereka ya. Pada umumnya manusia melakukan kerjasama untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul sekali ya. Untuk mempermudah manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu tujuan mereka bersama ya. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan atau kerjasama untuk menyelesaikan sesuatu. Ya, betul sekali. Manusia ini adalah makhluk sosial. Artinya makhluk yang tidak lepas dari ataupun manusia yang tidak lepas dari manusia lainnya. Kita membutuhkan manusia lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selain itu, manusia juga bisa terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan besar. Ya, betul sekali. Di sini manusia juga bisa terlibat dalam kerjasama. Bisa untuk menguntungkan, yang menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun sama-sama menguntungkan untuk mencapai tujuan yang besar. Selanjutnya, kerjasama yang dimaksud seperti memindahkan rintangan, membangun jembatan, rumah, ataupun lain-lain ya, bergotong royong, membersihkan paret. Banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan dalam bentuk kerjasama. Kira-kira
Sampai di sini paham anak-anakku semuanya? Kita lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang kerjasama dalam kehidupan sekolah. Ayo sebelum kita mulai, kira-kira sudah ada di benak anak-anakku semuanya, mungkin sudah pernah melakukan kerjasama di sekolah ya. Kira-kira apa contohnya? Ya mungkin sudah ada di benak anak-anakku semuanya ya. Di sekolah, kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan tentu saja peserta didik saling membantu dan saling menyayangi. Ayo perhatikan gambarnya ini, mereka sedang apa? Coba. Ya, benar sekali ya, mereka sedang bergotong royong membersihkan pekarangan lingkungan sekolah. Terkait dengan cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan dan raih tujuan bersama. Kita harus tentukan dulu dan harus kita raih tujuan kita bersama ya. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif, menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Ini termasuk adalah bentuk kerjasama. Kita harus berpartisipasi secara aktif, menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. Melaksanakan aturan sekolah itu sudah termasuk kerja sama kita untuk menertibkan sekolah ataupun mengembangkan sekolah ataupun mendamaikan sekolah ataupun lain-lain tujuan kita yang baik, yang positif ya. Kita di sini harus berpartisipasi secara aktif. Ini sudah termasuk bentuk kerjasama yang sudah kita lakukan. Ya, yang ketiga nih, laksanakan aturan sekolah yang sama seperti yang kedua nih ya, berpartisipasi ya. Di sini kita melaksanakan aturan sekolah. Berarti kalau sudah kita laksanakan aturan sekolah, kita ini sudah termasuk ikut berperan aktif dalam melakukan kerjasama di sekolah kita. Peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib ya. Ayo anak-anak, kira-kira mau nggak sekolah kita ini sekolah yang aman dan tertib? Tentu mau ya. Ya memang itulah tujuan kita ya. Oke, yang keempat adalah selalu bekerja sama. Jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan ya, betul sekali ya. Selalu bekerja sama, jangan kita memandang rendah ya terhadap kawan kita yang lain. Ya. Kita harus bisa menghargai, saling menghargai. Yang kelima, tidak membuat masalah ya. Ini apalagi ya, sudah jelas ini ya. Tidak membuat masalah ini termasuk sudah melakukan tindakan kerjasama di lingkungan sekolah kita. Inilah yang harus kita tumbuhkan ya, semangat kerjasama kita yang tidak membuat masalah. Yang keenam adalah saling percaya. Saling percaya ya artinya kita harus saling percaya kepada teman-teman kita, kepada pihak-pihak lain yang ada di sekolah, bahwasanya sehingga timbul pikiran yang positif. Jangan kita mengeluarkan pikiran yang negatif. Harus kita percaya pada mereka ya. Artinya supaya apa? Supaya tumbuh ataupun dapat menumbuhkan semangat kerjasama. Artinya positive thinking ya. Yang ketujuh, saling menghargai dan memberikan penghargaan ya. Tahu nggak kira-kira apa maksudnya saling menghargai dan memberikan penghargaan ini? Artinya kita harus saling menghargai. Menghargai baik sesama teman, menghargai guru, menghargai peraturan-peraturan kepala sekolah ataupun komite yang lain-lain. Dan apabila memang ada kawan kita yang lebih baik ataupun lebih menonjolkan diri, kita harus memberikan penghargaan. Artinya, itulah samanya supaya kita bisa saling
saling menguntungkan ya. Artinya saling menghargai dan memberikan penghargaan. Di sini ya Bapak bilang saling menguntungkan apa? Menguntungkan mungkin di sini menguntungkan perasaan ya, dia diberikan penghargaan berarti dia akan merasa senang sehingga dia lebih semangat lagi untuk melakukan tindakan kerja sama. Kira-kira sampai sini paham anak-anakku semuanya? Kita lanjut. Contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. Ada 3 contoh kerjasama di lingkungan sekolah dan kerap dilakukan untuk meringankan tugas. Kerjasama tersebut seperti kerjasama membersihkan kelas dalam pembagian piket kelas. Dengan kerjasama membersihkan kelas akan lebih ringan. Sudah sering dilakukan kan anak-anakku semuanya? Ya, benar sekali. Sudah setiap hari kita lakukan ini. Itu adalah suatu bentuk kerjasama. Dalam piket ini jangan kita anggap dalam piket ini adalah beban. Ya, ini sudah kita lakukan piket sekolah itu ataupun piket kelas. Kita ini sudah melakukan bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Makanya anak-anakku semuanya jangan ada yang malas-malas untuk melakukan piket kelas ya. Kira-kira masih ada yang malas nggak dari antara anak-anakku semuanya yang di kelas ini untuk melakukan tugas piket kelas ini? Oh, tidak ada ya, rajin-rajin semua. Baik, terima kasih ya. Yang selanjutnya, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok yang ditugaskan oleh guru. Ini adalah termasuk contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah ya. Artinya kalau sudah guru memerintahkan ataupun menyuruh melaksanakan tugas kelompok, berarti ini harus kita laksanakan. Kalau sudah namanya kelompok berarti bukan perorangan lagi ya. Kita harus di sini bisa bekerja sama supaya apa? Supaya hasil kita lebih bagus dan nilainya lebih baik lagi ya. Artinya udah paham anak aku semuanya? Oke, kita selanjutnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan sekolah ya, seperti memperingati hari besar nasional, hari besar keagamaan, upacara bendera dan lainnya. Kira-kira anak-anakku semua di kelas ini sudah ada yang sudah terlibat dalam kegiatan ini, kerjasama dalam melaksanakan kegiatan sekolah ini, memperingati hari besar nasional, hari besar keagamaan, upacara bendera. Ya, sudah semua ya. Baik, terima kasih. Itu termasuk anak-anakku semuanya sudah melakukan tindakan kerja sama dalam lingkungan sekolah. Kita harus merasa bangga. Kita sudah ikut berperan dalam ke-3 poin ini ya. Ya, kita harus bangga ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memotivasi diri kita lebih baik lagi dalam kerjasama dalam lingkungan sekolah ini ya. Paham anak-anakku semuanya sampai sini? Oke ya, kita lanjut. Kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Tentu anak-anakku semuanya dalam kehidupan sekolah tentu juga ada dalam kehidupan masyarakat. Karena di pulang sekolah ini anak-anakku nanti akan kembali ke keluarga masing-masing ya. Dan itulah kehidupan masyarakat masing-masing. Bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat, yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional, atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Ya, di sini bukan hanya kita harapkan orang-orang tua. Kalau ada bentuk-bentuk kerjasama yang ada dalam masyarakat, contohnya kerja bakti, jangan kita menganggap kita ini masih anak sekolah ataupun masih anak-anak, tidak boleh. Berarti kita harus bisa melibatkan diri dalam kegiatan, itulah bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Contohnya nanti ada kerja bakti
di lingkungan masyarakat kita. Ya, kita harus ikut berpartisipasi ya, semampu kita. Jangan kita membiarkannya saja, adanya orang tua, saya masih anak-anak. Tidak, kita tidak memandang anak-anak atau apa yang setidaknya kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Harus berperan ya, kira-kira anakku semuanya. Contohnya perayaan hari besar nasional. Contohnya tanggal 17 Agustus nanti mungkin ada di lingkungan kita, kita harus ikut berperan ya, bekerja sama ya, menjaga. Tidak bisa, kita jangan membuat kerusuhan ya. Itu termasuk sudah bentuk kerjasama ya, ataupun ada keagamaan, sanitasi dan sebagainya ya. Sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk adanya program baksos ataupun bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah ataupun bencana. Kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik, termasuk pementasan karya tulis, karya seni, karya keterampilan pada saat HUT RI dengan melibatkan masyarakat ya. Ini benar sekali ya. Jadi anak-anakku semuanya, sekolah kita harus bisa juga melakukan kerjasama dengan masyarakat. Contohnya tadi sudah dibuat di sini dalam bentuk adanya program baksos tadi ya. Tahu baksos ya? Bakti sosial ya, maksudnya kan sudah terbiasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita tidak minta-minta ya sama Tuhan ya. Ini Bapak kasih contoh. Mungkin nggak pernah terjadi di lingkungan kita ini ya. Contohnya ada keluarga yang rumahnya kebakaran. Mungkin di lingkungan kita yang sebelah ya. Pernah kan kejadian? Ya, rumahnya kebakaran. Jadi kita ini sekolah bisa melakukan bentuk kerjasama dengan cara apa? Setidaknya kita membantu dengan memberikan sumbangan ya, untuk meringankan beban mereka yang kena musibah. Paham kira-kira anakku semuanya? Ya, itu termasuk sudah bentuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Itu biasa dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, jadi itu kita harus bisa siap melaksanakannya nanti ya. Kira-kira siap seperti itu anakku semuanya? Ya, itulah bentuk kerjasama. Kita harus bisa bekerja sama, bukan hanya bekerja sama dengan teman semangku kita. Saya harus secara umum ya, di sekolah, di lingkungan masyarakat ya. Kira-kira paham anakku semuanya? Kita lanjut. Ayo perhatikan gambar yang Bapak tayangkan di layar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, benar sekali ya. Ini adalah gambar di lingkungan masyarakat ini ya. Sedang membersihkan paret ya. Mungkin paretnya ini sudah tertimbun ataupun tersumbat. Makanya di sini masyarakat sudah ikut melakukan kerja sama. Ini adalah bentuk kerjasama yang ada dalam lingkungan masyarakat ya. Contohnya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau ada nampak seperti ini, kita pun kan sudah SMP. Sudah punya tenaga lah kalau Bapak bilang ya. Kita harus ikut. Ya, jangan kita melihat saja, jangan kita biarkan saja. Kita harus ikut berpartisipasi. Ya, terlanjut. Contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat ya. Kerjasama bukan hanya dilakukan di lingkungan sekolah, betul ya. Tetapi bisa dilakukan pada lingkungan masyarakat. Ada sejumlah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat seperti kerjasama membersihkan gorong-gorong, selokan seperti yang Bapak tampilkan di gambar tadi di lingkungan sekitar. Kerjasama menjaga keamanan lingkungan dalam kegiatan ronda malam ya. Pernah kira-kira anakku semua melihat pos ronda ataupun hansip ataupun bukan Pak Hansip lagi ya sekarang ya. Ada petugas yang di pos ronda kita itu berjaga-jaga malam. Pernah ya? Itu mereka sudah melakukan kerjasama, yaitu apa? Menjaga keamanan lingkungan kita. Mana tahu ada nanti gangguan dari luar ataupun maling, pencuri datang ke tempat kita, mereka
bisa mengamankan ataupun mengawasinya. Berarti mereka sudah melakukan kegiatan yang mulia, yaitu kerjasama menjaga keamanan lingkungan dalam kegiatan ronda malam. Paham kira-kira? Baik. Yang ketiga adalah kerjasama dalam melaksanakan kegiatan warga seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan sebagainya tadi, seperti kegiatan keagamaan ya. Ya, ini termasuk contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Kan sudah biasa, bukan hanya di sekolah kita melakukan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan. Biasanya di masyarakat itu banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan ya, ataupun perlombaan-perlombaan. Ya, makanya di situ diharapkan semua kerjasama dari semua pihak. Baik pun kita dari pihak sekolah boleh kita bekerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan tersebut, boleh. Apalagi sebagai peserta didik yang memang diharuskan ikut kerjasama dalam kegiatan itu ya. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita. Paham kira-kira anakku semuanya? Lanjut. Kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira apa ini ya? Ya, kita lanjut. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Pernah dengar membayar pajak? Istilah pajak? Pernah ya? Ya, itu adalah pajak. Itu sudah merupakan bentuk kerjasama. Mungkin anak-anak kami semuanya belum membayar pajak ya, masih di bawah umur. Mungkin ke orang tua kita sudah membayar pajak itu. Mungkin ada pajak bangunan, ada juga pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, dan pajak lain-lain. Itu adalah sudah bentuk kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena dengan pajak ini, Indonesia ini, negara kita ini, bisa membangun fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia ini. Contohnya, fasilitas sekolah yang kita tempati sekarang ini ya, termasuk dari hasil pajak dari kita. Artinya, nanti anak-anakku semuanya, kalau sudah memang ada nanti waktunya nanti harus membayar pajak ya. Mungkin kalau sekarang belum ya. Artinya kita harus menumbuhkan kesadaran kita. Itu termasuk kerjasama dan kewajiban kita. Termasuk menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah ya, termasuk ini. Kita harus menghargai ini, mengikuti ini. Supaya apa? Karena memang ini menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Ya, kita tidak boleh melupakan sejarah ya. Yang ketiga adalah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Ya, kalau ada program-program dari pemerintah kita harus berperan aktif. Contohnya Bapak sebagai guru, ada orang tuanya mungkin yang sebagai guru, ada orang tuanya sebagai pegawai pemerintah, itu termasuk sudah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka sudah melayani masyarakat. Tujuannya untuk negara kita ini. Ya, macam ada orang tuanya mungkin jadi guru, termasuk sudah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena orang tuanya mungkin guru ini sudah bisa mencerdaskan anak-anaknya semuanya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya ini pintar nanti dan bisa membanggakan terhadap negara. Kira-kira paham sampai sini anakku semuanya? Ya, inilah tadi yang Bapak bilang tadi membayar pajak. Ya, ini adalah kantor pelayanan pajak. Ya, di sini mereka sedang membayar pajak. Dalam gambar ini, kira-kira mereka ini sudah melakukan bentuk kerjasama. Ya, sangat penting ini pajak ini ya, untuk pembangunan negara kita ini, bangsa Indonesia ya. Ya, kita lanjut.
Contoh kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kerjasama melaksanakan pembangunan nasional. Ini yang Bapak bilang pembangunan nasional tadi dengan membayar pajak bagi setiap wajib pajak. Ya, bagi di sini Bapak garis bawahi di sini bagi setiap wajib pajak, ya. Bukan semua berarti wajib pajak. Ada memang yang sudah wajib pajak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kerjasama mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan kepatuhan menaati peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Di sini kira-kira paham ini? Di sini kita harus bisa mewujudkan keamanan dan ketertiban dengan kepatuhan kita menaati peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Kita tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Kalau sudah ada yang melanggar berarti ada nanti sanksinya dari segi hukum. Ya, ini kalau kita sudah menaati ini berarti kita sudah bekerja sama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban, ya. Kira-kira sampai sini paham anak-anakku semuanya? Oke ya, sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Harapan Bapak nanti setelah melihat materi ini bisa kita disimak, dihayati, dicermati ya baik-baik ya. Paham ya anakku semuanya? Oke, sampai jumpa dalam materi selanjutnya.